mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh menaikkan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu.
Segala puji bagimu, segala syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan baik, dahsyat, luar biasa. Kami rindu saat ini belajar isi hatimu. Silakan Bapa Engkau berkarya memberkati setiap kami, dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kami dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara melihat satu kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam firman Tuhan, yaitu 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perikopnya Elia di tepi sungai Kerit. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab,
demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Alkitab mencatat ada satu kejadian yang sangat serius, di mana terjadi kekeringan yang begitu luar biasa dan juga disertai dengan kelaparan yang sangat hebat. Lalu Tuhan bicara kepada Elia, pergilah ke sungai Kerit, sebab di sana aku akan memelihara engkau. Saudaraku, pada saat Elia ada di sungai Kerit, dia bisa minum air yang membual, yang mengalir di sungai Kerit. Dan saya mau katakan ini adalah berkat secara natural. Sungai Kerit secara natural mengeluarkan air. Dan itu berkat. Dan ini secara natural memang terjadi demikian. Air mengalir di sungai Kerit. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup bagi Elia? Ini sebuah pertanyaan penting yang perlu kita jawab. Setiap orang Kristen juga sama. Pada saat engkau menjadi seorang ASN atau karyawan swasta, engkau bekerja, di akhir bulan engkau akan dapat bayaran atau gaji seperti yang dijanjikan kepadamu oleh instansi di mana engkau bekerja. Ini sesuatu yang natural. Dan ini saya katakan adalah sungai Kerit bagimu. Engkau dapatkan sesuatu yang memang seharusnya engkau dapat karena sebuah perjanjian yang engkau sepakati dengan instansimu. Sebagaimana apa yang dimiliki oleh Elia. Dia dapat minum dari air sungai Kerit itu. Dan saya mau katakan bahwa kantormu boleh dikatakan sungai Kerit bagimu. Perusahaan tempat di mana engkau bekerja, itu adalah sungai Kerit bagimu. Engkau akan dapatkan sesuatu secara natural di sana. Tapi satu hal yang perlu saya kasih tahu buat saudara. Engkau tidak bisa bergantung dengan sungai Keritmu. Karena sungai Keritmu itu terbatas. Engkau tidak akan mengalami sebuah kepuasan dengan sesuatu yang lahiriah atau natural. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Elia cuma hidup dari sesuatu yang natural, dari air yang dilahirkan atau dihasilkan oleh sungai Kerit, saya bisa bayangkan bagaimana orang hidup cuma minum saja, tidak bisa makan. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Dia tidak mau saudara dan saya hidup secara natural. Dia ingin ada sesuatu yang supranatural, yang boleh saya dan saudara alami dalam hidup kita. Karena dia adalah Allah yang sempurna. Dia tidak bisa membiarkan kita hidup biasa-biasa saja. Dia mau kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita boleh meningkat bukan saja ada dalam garis-garis natural, tapi dia mau kita naik tingkat. Ada pada satu level, yaitu level supranatural. Amin.
Kalau Elia hanya bergantung dengan sesuatu yang natural, bayangkan saudaraku, dia bisa kembung, bisa sakit perut. Pasti ada suatu hal yang tidak seimbang. Karena apa? Karena tidak mungkin dia bisa hidup hanya dengan minum air tanpa makan. Itulah sebabnya Tuhan bukan saja membawa dia ke sungai Kerit untuk menikmati sesuatu yang natural, tapi Tuhan bawa dia pada satu tingkat, yaitu sesuatu yang bukan dari bawah dapatnya, tapi turunnya dari atas, yaitu berkat supranatural. Alkitab katakan, Tuhan kirim daging dan roti baik pagi maupun petang. Air sungai Kerit itu didapatkan dari bawah, tapi roti dan daging turun dari atas. Tidak seorang pun manusia yang bisa mengerjakannya, karena itu adalah cara kerja Allah dengan dahsyat dan sempurna dalam hidup kita. Saudaraku, Anda mungkin berkata, saya sudah puas dengan berkat-berkat natural yang saya dapatkan. Tiap akhir bulan saya dapat gaji. Setelah bekerja saya dapat upah. Saya mau kasih tahu, engkau tidak akan bisa bertahan lama di sana. Karena apa? Alkitab mencatat air sungai Kerit itu bisa kering dan berhenti mengaliri air. Perusahaan tempat saudara bekerja bisa bangkrut, bisa berhenti. Atau kita yang malah diberhentikan. Karena ada orang tidak suka dan sebagainya. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, pada saat ada hujan, engkau lari keluar, engkau akan basah. Itu natural. Di tengah siang hari yang panas, engkau keluar rumah, engkau akan kepanasan, itu natural. Tapi hari ini kita mau belajar. Kita mau naik level. Bukan saja berharap kepada sesuatu yang natural, tapi kita naik untuk mendapatkan sesuatu yang supranatural. Amin. Iya, saudaraku. Seandainya Elia hanya hidup dengan minum saja, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kondisi fisiknya. Tapi berkat supranatural itu turun dari atas, yaitu ada roti dan daging yang datang tepat waktu dalam penetapan ilahi. Itu hanya untuk siapa? Hanya untuk orang yang hidup benar, hanya untuk orang yang hidup dalam penetapan ilahi. Ada di tempat yang tepat dalam ketentuan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan sekali lagi, penting sekali bagi saudara ada pada tempat yang tepat. Di mana itu? Tempat di mana Tuhan tempatkan saudara secara khusus. Kalau engkau ditempatkan pelayanan di gereja ini, jangan pernah berpikir ke tempat lain. Sekalipun mungkin tempat lain sepertinya oke, luar biasa hebat. Kalau memang engkau ditempatkan di sini, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya akan setia sampai apa yang Tuhan mau itu sempurna aku lakukan. Mungkin saudara hari ini ada yang bekerja, mungkin posisinya tidak bagus-bagus amat. Mungkin jenjang karirnya ada di posisi bawah. Tidak usah takut. Kalau memang Tuhan mau engkau ada di situ, kerjakan dengan baik dan benar tanggung jawabmu. Maka Tuhan akan membawa engkau pada tingkatan-tingkatan ilahi yang mana tidak seorang pun bisa menghentikan langkah. Kenapa demikian? Karena Tuhan mau kita ada pada tempat yang tepat. Karena posisi kita dalam penetapan ilahi akan membawa kita mengalami berkat-berkat secara supranatural. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas mencatat, bangsa Israel tidak lagi bisa bertahan dengan segala bekal yang mereka bawa dari Mesir. Semua hal-hal natural yang mereka bawa dari Mesir itu habis di tengah jalan. Semua persiapan-persiapan yang begitu baik itu berakhir di tengah jalan, terbatas.
Cara satu-satunya supaya bangsa itu bisa hidup, harus ada berkat supranatural, di mana Tuhan kirim mana dari surga. Oh, ini penting bagi kita. Jangan sampai engkau berpikir bahwa engkau cukup dengan apa yang ada, lalu hidupmu santai-santai. Tapi saya mau kasih tahu, kita harus bawa hidup kita kepada tuntunan tangan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, apa yang engkau mau, aku mau. Kemana engkau suruh, aku akan melangkah. Karena aku tahu, Tuhan, hidup supranatural itu adalah hidup yang berkemenangan karena Tuhan mengerjakannya. Amin. Iya. Saudaraku, Alkitab mencatat suatu ketika sungai Kerit itu menjadi kering. Lalu apa yang Tuhan buat? Tuhan bilang kepada Elia, pergilah. Engkau akan menjumpai seorang janda di Sarfat. Dan apa yang Elia katakan? Elia katakan, ya Tuhan, saya akan melangkah ke sana. Secara manusia, saudaraku, apa yang diharapkan? Bukankah di sana juga ada banyak kesulitan dan kesusahan? Janda Sarfat pun juga hidup dalam keterbatasan. Pada saat Elia berjumpa dengan janda Sarfat, dia menemukan sesuatu yang natural sedang ada di depan mata. Apa itu? Hanya sedikit gandum dan minyak dalam buli-buli. Apa yang bisa diharapkan dari sesuatu yang natural? Nggak ada, saudaraku. Janda Sarfat bilang, aku tidak punya apa-apa. Aku cuma cari kayu bakar sebentar, lalu aku akan masak, kami akan makan bersama dengan anak saya, setelah itu kami akan mati. Itulah hal-hal natural. Tapi Elia berkata, kita tidak hidup dalam hal-hal yang natural. Kerjakan dulu apa yang Tuhan perintahkan. Lalu Tuhan bicara kepada Elia dan Elia bicara kepada janda di Sarfat. Lalu janda Sarfat taat, membuat roti, dipersembahkan kepada Elia sebagai hamba Allah. Secara manusia ini tidak masuk akal. Mungkin ada yang berkata, oh ini hamba Tuhan egois ini. Wah ini nggak tahu perasaan. Oh ini mau menang sendiri dan sebagainya. Mungkin ada banyak interpretasi pada saat kita melihat hal ini. Tapi saya bersyukur janda Sarfat ini, dia tidak menggantungkan hidupnya kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang natural, hal-hal yang ada pada tangannya. Tapi dia belajar melihat sesuatu yang supranatural lewat hamba Tuhan yang datang dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dia taat. Ketaatannya itu mendatangkan berkat supranatural yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Elia hidup dalam kelimpahan. Dan janda Sarfat pun hidup dalam kelimpahan. Halo saudaraku, dengar baik-baik. Kalau engkau ingin hidup dalam kelimpahan, tetap eksis di tengah krisis, lepaskan cara hidup naturalmu. Belajar hidup dalam dimensi ilahi, hidup secara supranatural. Saya tidak suruh saudara harus berhenti bekerja dari perusahaan saudara hari ini. Saya tidak suruh saudara minta libur tidak kerja sampai akhirnya saudara dipecat, tidak. Tapi kerjakan apa yang jadi bagian saudara. Tetapi lebih daripada itu, engkau bergantung pada Tuhan. Supaya engkau boleh melihat sesuatu yang supranatural terjadi dalam hidupmu. Banyak hal, saudaraku, yang menguji sejauh mana kita taat pada Tuhan atau tidak. Saya mau fair dengan saudara. Firman Tuhan berkata, ayo nabur. Kita bilang, nabur. Apanya hasilnya nabur? Kita tidak mau nabur. Padahal kita bilang orang yang nabur akan menuai. Tuhan katakan, ayo setiap perpuluhan. Kita bilang, itu perpuluhan itu kan bikin ini, itu dan sebagainya. Oh banyak alasan yang kita buat. Ujung-ujungnya kita tidak taat. Apa yang terjadi? Ya kita tidak mengalami hidup supranatural. Tuhan bilang setia. Kita bilang, saya kalau kerja gini-gini gimana setia? Kecuali yang itu tuh, keren kerjaannya, saya mau setia kalau gitu. Alkitab katakan setia dalam perkara kecil. Maka perkara-perkara besar dikerjakan oleh Tuhan.
dalam hidupmu. Sesuatu yang besar dimulai dari kecil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kita boleh memahami bagaimana hidup supranatural itu seringkali membawa kita untuk bisa mengerjakannya hanya dengan tingkatan iman yang mau taat kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, hidup dalam dimensi supranatural tidak akan pernah engkau alami dalam hidup. Alkitab mencatat satu ketika anak janda di Sarfat itu sakit dan kehilangan pernapasan atau mati. Secara natural harusnya dikubur. Secara natural semestinya ya habis perkara, mau bikin apa lagi? Nggak ada lagi yang bisa dibuat. Tapi karena janda di Sarfat ini mengerti hidup tidak hanya pada batasan-batasan natural. Dia datang kepada Elia. Dia bicara kepada Elia. Dan Tuhan bekerja dengan dahsyat lewat Elia. Sehingga sungguh saya bisa melihat kematian pun bisa diubah menjadi kehidupan. Karena sesuatu yang datang dari surga, sesuatu yang datang dari atas akan mengalahkan apa yang di bawah. Saya seringkali katakan bahwa pengurapan ilahi itu akan menaklukkan prinsip-prinsip lahiriah manusia. Ketetapan ilahi akan menaklukkan ketetapan-ketetapan duniawi. Ingat saudaraku, kita tidak hidup dalam dimensi lahiriah saja. Tapi kita harus meningkat ke atas, hidup dalam dimensi ilahi. Supaya engkau boleh mengalami perkara-perkara dahsyat dalam hidup. Saya tidak berpanjang-panjang menyampaikan renungan pada kesempatan ini buat kita. Tapi saya berharap saya bisa tangkap pesan ini. Sehingga engkau boleh mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Supranatural itu ada di atas yang natural. Dan Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita taat dengan apa yang Tuhan buat. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan dengan baik. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan bagiannya di dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba sangat terbatas dalam penyampaian. Tapi satu hal yang kami tahu, Roh Kudus Engkau bekerja dengan dahsyat. Engkau jamah setiap kami. Engkau pulihkan keadaan kami. Sehingga pemikiran-pemikiran yang terbatas ini boleh mengalami satu pembaharuan. Sehingga kami boleh menangkap sesuatu yang spiritual. Sesuatu yang ilahi. Yang turun dari surga. Yang mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Kami berkemenangan. Karena kami hidup dalam kasih karunia yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin.